Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di kesempatan kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya teman-teman, tanpa ada yang sakit ya. Intinya yang sakit semoga diberi kesembuhan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan doa terbaik buat kita semua ya, terkhususkan buat teman-teman semua. Semoga kalian menjadi orang sukses semua, menjadi miliarder baru di tahun 2023. Amin ya. Yang mungkin belum ketemu dengan jodohnya, semoga lekas dipertemukan. Yang mungkin sudah dapat jodoh belum dikasih momongan, semoga segera dikasih. Pokoknya doa terbaik lah buat kalian tanpa terkecuali ya. Dan tetap ya kan kawan ya, di kesempatan pagi menjelang siang kali ini teman-teman ya, kita pantau rekondisi daripada market cryptocurrency. Di sini belum ada perubahan yang terlalu signifikan ya, masih sama seperti biasa lah ya. Keadaan kali ini didominasi dengan warna yang meronta-ronta juga tentunya. Oke. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada beberapa informasi yang mungkin ini adalah salah satu pertanyaan atau unek-unek yang ada di dalam hati teman-teman tentang Bitcoin price. Kita lihat teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk harga price memang cenderung dia sideways ya teman-teman, cukup lumayan lah ya, dia tenang-tenang saja, mungkin menikmatin kopi juga dia ya kan. Dia berada di area 4530 yaitu minus 1,83%. Dan untuk apa ya, bisa dikatakan volumenya di Max Global ini 1,3 billion ya, Cheng minus 1,40%. Nah, jadi ya wajar-wajar aja lah karena memang semuanya mengalami minus. Dan di sini pun footnya kenceng ya, footnya kenceng. Saya nggak mau munafik teman-teman, memang footnya kenceng gitu ya. Kalau ada yang buruk ya saya sampaikan buruk, kalau ada yang bagus ya saya sampaikan bagus. Oke, jadi di sini mungkin unek-unek dari teman-teman semua adalah pertanyaan-pertanyaan ya, yang langsung ini bisa dikatakan langsung dijawab lah ya oleh sesuatu hal yang mungkin ini bisa, oh ternyata seperti ini jawabannya, oh ini adalah pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dan ini jawabannya ya. Oke, langsung kita lihat teman-teman. Oke, jadi informasi yang pertama teman-teman, di mana daftar Binance sedang dalam proses, harap tunggu pengumuman resmi. Oke, memang kalau kita berbicara tentang daftar Binance ini sudah dari dulu ya, jawabannya seperti ini. Cuman kita di sini akan bermain cocok logi teman-teman ya. Di sini daftar Binance sedang dalam proses, harap tunggu pengumuman resminya. Oke, kita bermain cocok logi dengan yang ini. Nah, kita bermain yang ini teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama, Anda tidak akan percaya apa yang dilakukan tim kami. Kami sedang mengerjakan daftar dan pengembang baru yang akan mengejutkan Anda. Oke, jadi kita bisa bermain cocok logi. Apakah memang benar-benar itu sedang dalam proses untuk pendaftaran Binance? Karena di sini ada ya, kami sedang mengerjakan daftar ya, daftar bisa dikatakan pendaftaran pelistingan atau pendaftaran ke dalam exchange. Kalau menurut pandangan liar saya ya, dan pengembang baru yang akan mengejutkan Anda, dan sesuatu pengembangan hal yang baru yang mungkin bisa mengejutkan para arminya ya, para holder daripada Bitcoin Brass. Dan di sini dia juga dari tim Brass sendiri mengatakan kalian nggak akan percaya gitu ya apa yang kita kerjakan di belakang ya. Mungkin ini yang akan merubah permainan ya, kami sedang mengerjakan sesuatu hal yang besar lah, mungkin seperti itu. Nah, kita bisa bermain cocok logi ya, apakah memang yang dikerjakan tim Brass di belakang layar ini memang akan mendaftarkan dia atau sedang proses pendaftaran ke Binance ya, untuk bisa masuk ke dalam platformnya, dan akankah ada suatu pengembangan proyek daripada Bitcoin Brass. Semoga saja ya teman-teman ya, kita bisa bermain cocok logi lah dengan ini. Oke, mantap, semoga saja, pokoknya doa yang terbaik buat si Brass aja lah ya. Dan kita kembali lagi ke sini, dan ini adalah yang mungkin menjadi pertanyaan besar di benak teman-teman semua ya. Dimana di sini ada pertanyaan-pertanyaannya, kapan Binance akan mendaftarkan Brass ya. Tadi sudah dijawab, daftar Binance sedang dalam proses, harap tunggu pengumuman resmi ya, harap tunggu pengumuman atau announcement secara langsung oleh platformnya Binance tentunya, karena Brass nggak mungkin berani dia sebelum Binance ngasih announcement ya kan. Nah, yang kedua, mengapa tim anonim tidak doxed atau tidak terbuka lah ya, kenapa harus anonim gitu ya kan, kenapa nggak open aja gitu jadi diri mereka ya, seperti kayak punya BNB ya, kayak Ethereum dan Cardano dan masih banyak aset-aset lainnya yang bukan anonim. Nah, jadi di sini dijawab juga, kami ingin tetap anonim sampai cryptocurrency diadopsi sepenuhnya. Nah, oleh semua
pemerintah di seluruh dunia, karena peraturan dan undang-undang yang terkait dengan kripto inilah yang menjadi alasan mereka, ya, alasan kenapa masih anonim. Oke. Yang ketiga adalah mengapa CoinMarketCap belum memperbarui pasokan yang beredar. Oke, jadi di sini CoinMarketCap memperbarui pasokan yang beredar secara manual. Kami telah mengirimkan informasi dan menunggu mereka memperbaruinya. Jadi tim Bryce ini sudah konfirmasi ke pihak CoinMarketCap ya. Cuman ya sampai saat ini belum ada pembaruan gitu teman-teman. Memang kalau kita berbicara tentang CoinMarketCap bukan hanya Bryce aja yang mengalami seperti ini, melainkan banyak aset ya yang mengalami hal serupa kayak Bitget Price. Oke. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya ya, mungkin ini kapan luka bakar akan terjadi? Nah, ini pertanyaan yang cukup krusial ditanyakan oleh beberapa orang, hampir mayoritas army Price, di mana di sini pembakaran terjadi secara otomatis di Binance Smart Chain. Oke, pembakaran otomatis di Binance Smart Chain. Kami juga melakukan pembakaran manual secara acak ketika tim merasa perlu. Buyback juga sedang dalam proses. Anda dapat memverifikasi supply yang beredar di blockchain Explore, Binance Smart Chain, dan Brainscan, teman-teman ya. Jadi buyback tetap dalam proses ya, tetap berjalan buybacknya, mungkin secara acak lah, nggak seperti kemarin-kemarin ya, mungkin kali ini bakar sekian, bulan ini sekian, mungkin nanti diacak gitu ya kan. Nah, jadi kapan mobil listrik diluncurkan? Nah, ini pertanyaan yang juga banyak ditanyakan oleh beberapa teman-teman semua. Saat ini kami sedang dalam proses, harap tunggu pengumuman resminya ya. Jadi di sini apakah Anda akan menghentikan penjualan kontrak atau menghapus biaya pajak pada Binance Smart Chain? Ini yang menjadi 100% pertanyaan banyak orang ya tentang kontrak selnya si Bitget Price. Di sini dijelaskan secara singkatnya, di mana tidak akan dihapuskan teman-teman untuk kontrak sel. Tidak ya, kami tidak dapat menghapus biaya pajak karena dibayarkan kepada pembuat taruhan kami, dan sebagian besar digunakan untuk pembelian kembali dan pembakaran otomatis di Binance Smart Chain. Nah, sebagian besar digunakan untuk buyback atau pembelian kembali ya. Pembelian kembali dalam artian yang membeli token Bryce kembali gitu, dan digunakan pembakaran otomatis di jaringan Binance Smart Chain yang terjadi ya saat ini gitu. Nah, jika Anda ingin membeli tanpa biaya, maka Anda dapat membeli di bursa terpusat, di mana bursa tersebut yang sudah mendukung BRC20 kayak KuCoin, Gate.io, Huobi, dan ada 2 platform lainnya ya teman-teman ya. Terus di sini mengapa tidak mempertaruhkan rantai Bitget? Nah, jadi kenapa harus BUSD, kenapa bukan Bitget Price ya? Di sini dijawab bahwasanya rantai Bitget tidak memiliki cukup likuiditas untuk ATM BUSD. Jika kami melanjutkan staking pada rantai Bitget, kami akan memberitahu Anda dalam pengumuman. Nah, apakah harganya akan mencapai $1? Nah, di sini ya wajar lah ya investor tanya seperti itu. Cuman di sini ya jawabannya logis juga gitu untuk tim Bryce-nya, bahwasanya harga Bryce bergantung pada pembeli dan penjual dan kinerja pasar secara keseluruhan. Kami tidak memiliki kendali atas harga. Kami memberikan janji kami dan harganya tergantung pada investor. Ya, memang benar ya. Harga tim itu nggak bisa nentuin harga teman-teman ya. Yang bisa menentuin harga ya antara pembeli dan penjual juga ya. Semakin banyak pembelian, penjualan sedikit, ya otomatis harganya akan naik. Ya, semakin banyak penjualan, pembelinya sedikit, ya harganya nggak akan naik. Kembali lagi ke demand kalau ini. Nah, jadi di sini tingkat UI pertukaran atau kapan tingkat UI di pertukaran ya. Jadi banyak juga ya, harap perbarilah tingkat UI yang ada di pertukaran kalian gitu. Tampilannya kan gitu-gitu aja, fiturnya belum powerful gitu ya. Di sini dijawab juga, kami adalah versi pertama, tetapi tim kami terus melakukan peningkatan. Mendesain ulang antarmuka memerlukan waktu, tetapi kami akan mengumumkannya jika sudah siap. Untuk saat ini harap bersabar ya. Nah, jadi di sini mengapa EF Bitget terlihat seperti mobil Labs motor, atau mengapa kami menggunakan desain yang sudah ada? Oke. Banyak juga ya yang menyinyir tentang project EF daripada
Bitget Press, dimana memang kalau kita berbicara desain mobilnya itu sudah ada gitu teman-teman. Desain mobilnya memang sudah ada, yaitu milik C11 ya. Kenapa Bryce ini nggak mendesain sendiri, nggak desain ulang? Kenapa harus menggunakan mobil yang sudah ada gitu? Nah, jadi di sini dijelaskan kami bermitra dengan pabrik yang ada di China ya. Jadi Bryce ini bermitra dengan pabrik yang ada di Cina, menggunakan desain mereka untuk mobil kami. Nah, jadi desain yang ada di Cina, ya pabrik di Cina itu digunakan untuk mereknya si Hybris ya teman-teman ya. Dimana pendekatan ini mungkin kami memasuki pasar kendaraan listrik dengan investasi lebih sedikit. Nah ini yang diambil langkah daripada tim Bryce, daripada dia membuat desain baru, dia harus mengeluarkan banyak biaya. Dengan kolaborasi seperti ini, mereka cukup mengeluarkan dana yang nggak begitu banyak. Mungkin seperti itu di masa depan. Seiring pertumbuhan kami berencana untuk meluncurkan desain kami sendiri. Bitget didukung oleh Hybris, sebuah perusahaan yang berbasis di Perancis. Nah, jadi mungkin kalau memang ini proyeknya lancar, ya mungkin akan membuat desainnya sendiri. Ya, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, banyak juga yang mempertanyakan ini, dan inilah jawabannya dari tim Bryce, langsung dari timnya ya. Dan mungkin ini dulu berhal Bitget Bryce, semoga sekian bantu. Salam cuan.